Halo pemirsa Auto Driver, selamat datang di Single Brand Experience, acara tahunan yang diadakan oleh Auto Driver di mana kami mengetes mobil dari satu merek selama liburan panjang. Anda menonton ini setelah Lebaran 2016, tapi kami syuting pada saat liburan panjang 2016 dan di belakang kami sudah ada 3 mobil BMW sesuai dengan tema yang kami pilih untuk tahun ini adalah diesel. Jadi satu merek semuanya BMW dan semuanya bermesin diesel. Yang paling kanan adalah seri 5 diesel. Kemudian yang di tengah adalah BMW X5 diesel. Dan satu lagi, dia juga adalah seri 5 diesel. Apa saja yang challenge yang akan kita jalani kali ini? Saya ditemani oleh satu teman saya, Rivi, reviewer dari Auto Driver, dan satu lagi Diandra. Hai. Halo. Kami bertiga akan membawa mobil ini dalam liburan panjang. Dan masing-masing dari kami akan memiliki misi serta tantangan tersendiri yang akan dilakukan mereka ke masing-masing mobil ini. Kenapa pabrikan premium menggunakan diesel untuk line up mobil mereka? Salah satu alasannya adalah kehematan. Tapi siapa yang butuh hemat ketika Anda mempunyai uang banyak untuk membeli mobil premium? Yang lebih penting bagi konsumen mobil premium adalah jarak tempuhnya. Seberapa sering dia harus ke pompa bensin atau seberapa jarang dia harus berhenti ke pompa bensin. Makanya di saat liburan kali ini, di Single Brand Experience, saya mencoba 520D untuk melihat berapa jauh mobil ini bisa berjalan hanya dengan satu tangki bahan bakar. Kenapa saya pilih BMW X5 diesel? Karena mobil ini memiliki ukuran lebih besar dan lebih tinggi dibandingkan dengan sedan. Selain itu, dipadu dengan mesin advance diesel dari BMW. Saya ingin tahu, apakah mobil ini bisa dibilang sebagai one car for all? Yaitu satu mobil untuk semua. Apakah ia setangguh SUV, senyaman sedan, sepraktis MPV, dan seirit bahan bakar seperti city car? Diesel. Mesin ini memang hemat bahan bakar, tapi gimana ya dengan performanya? Makanya kenapa saya pilih unit yang sama dengan Vitra, namun meskipun unitnya sama, pengetesannya berbeda. Itu dia yang saya mau cari tahu seberapa hebat performa dari mobil BMW 520D ini. Setelah selesai melakukan opening scene tadi, kami pun melakukan persiapan. Saya mengisi bahan bakar Pertamina Dex sepenuh-penuhnya, sementara Rivi menyiapkan barang untuk melakukan tantangannya. Dan Diandra, sebagai satu-satunya wanita di tes kali ini, kami pun memberikannya special treatment. Saya berpikir tadinya saya yang mendapat tugas paling ringan di challenge kali ini. Karena Diandra dengan BMW seri 5-nya dia harus mencoba performa dan handling. Kemudian Rivi dia juga harus mencoba berbagai aspek dari BMW X5 yang dibawanya. Sedangkan tugas saya simpel, membawa BMW 520D ini, isi tangki bahan bakar sampai penuh dan jalankan saja sampai bahan bakarnya habis. Simple. Tapi sepertinya saya salah. Baru saja mengisi bensin, onboard komputer menunjukkan mobil ini bisa melaju 1253 km prediksinya. Itu setara dengan Jakarta ke Bali. Sepertinya ini akan cukup melelahkan untuk menghabiskan bahan bakarnya. Tapi kita lihat saja sampai di titik mana mobil ini bisa melaju hanya dengan satu tangki bahan bakar yang berisi Pertamina Dex. Ini adalah BMW X5 yang memiliki kemampuan untuk off-road karena memiliki teknologi X-Drive. Oke, langsung aja kita cobain yuk. BMW X5 ini memiliki sedikit kemampuan off-road berkat adanya teknologi X-Drive dan juga ground clearance yang menunjang. Tapi sebenarnya tidak bisa diajak ber-off-road berat karena tidak adanya low gear. Lagi pula, siapa yang akan tega membawa mobil seharga 1,3 miliar ini untuk off-road? Mesin X5 ini sebenarnya sama seperti yang dipakai oleh Diandra, tapi diklaim tenaganya lebih besar 34 dk dengan torsi 70 Nm lebih besar.
Namun seberapa cepat ya akselerasinya? Mengingat mobil ini memiliki bobot 2,7 ton. Oke, kita coba aja yuk performa mobil ini. Sekarang saya matiin dulu traction controlnya, masukin ke sport mode pada transmisinya juga. Sekarang kita coba. Transmisinya pendek-pendek perpindahannya karena 8 speed. Oke. Wow, 0 sampai 100 km per jamnya diraih dalam 7,7 detik. Ini performa yang baik untuk sebuah SUV bermesin diesel. Kita ingat mobil ini juga memiliki bobot yang lebih berat dibandingkan dengan sedannya. Bravo BMW buat mesin dieselnya ya. Sementara itu, dengan kondisi badan serta otot kembali segar setelah diberi treatment spa, saya pun jadi semakin bersemangat. Tes pertama, saya ingin tahu seberapa cepat akselerasi mobil ini dan mengukurnya menggunakan alat khusus berbasis GPS namanya Race Logic. Oke, sekarang kita udah bersiap-siap, AC off, traction control off. Oke, sport mode. Karena ini nggak ada launch controlnya, kita start seperti biasa. Wah, ada wheel spinnya juga tuh tadi. Wow, 7,9 detik di 0 sampai 100 km per jam. Wow, kenceng juga nih mobil. Memang dia sangat bertenaga di jalan, tapi karakternya tetap berbeda dengan bensin. Jadi dia dalam putaran rendah aja nih, tenaganya sudah mulai berasa kuat. Kalau untuk performanya itu sendiri, sangat terbantu ya oleh transmisi 8 speed dari ZF. Jadi perpindahan transmisinya ini sangat sigap, padahal dia bukan dual clutch. Setelah menghabiskan awal liburan dengan berjalan-jalan di Jakarta, saya pun menyiapkan BMW 520d ini untuk perjalanan yang cukup jauh, yaitu ke Cirebon bersama keluarga. Namun belum lama kami keluar dari Jakarta, kami pun langsung dihadang oleh kemacetan di Tol Cikampek yang terjadi setiap tahun dan entah mengapa belum bisa ditangani dengan baik oleh pihak terkait. Masih tersendat sampai di kilometer 57 Tol Cikampek, tapi kita dapat satu data lagi secara kebetulan karena kita dari tadi pelan terus. Jadi sudah 82 km saya berjalan dari Jakarta menuju Cirebon dan kecepatan rata-rata 22 km per jam yang artinya setara dengan kecepatan rata-rata pada saat kami mengetes konsumsi bahan bakar dalam kota. Dan di sini dari trip komputer tertera kehematannya 13,4 km per liter. Jadi itulah kira-kira yang bisa Anda expect dari 520D kalau berjalan di dalam kota. 13,4 km per liter, luar biasa. Sekarang saya masih punya bahan bakar 3/4 kurang dan masih bisa berjalan 728 km lagi. Sementara Fitra terkena macet, saya justru menikmati area Jabodetabek yang lengang karena liburan lebaran. Nah, sekarang saya mau coba sedikit ekstrim Wow, ternyata mobil ini sangat mudah untuk dikendalikan pada saat drifting. Tapi Anda jangan coba-coba ya untuk nyoba di jalan umum. Seru banget. Pengendalian mobil ini untuk di jalanan sangat menyenangkan dan sangat nyaman. Terus juga bobot setirnya pas, tidak terlalu enteng dan mungkin agak berat. Tapi menurut saya sangat pas karena jadinya mantap gitu. Ini mungkin karena power steeringnya juga masih hidrolik, belum elektrik. Jadi ini mobil besar, tapi bawanya tuh kayak bawa mobil kecil. Dan satu hal lagi yang impresif, meskipun pengadilannya bagus, tapi
bantingannya tetap empuk. Setelah memasuki tol Cipali barulah lalu lintas lancar dan saya bisa sedikit bersantai dan menceritakan kepada Anda teknologi apa saja yang dikandung oleh BMW dalam menghemat bahan bakarnya. Pertama adalah mesin dieselnya, 2000 cc 4 silinder dengan turbo yang menghasilkan torsi 400 Nm, 20 Nm lebih besar dari generasi mesin sebelumnya yang dipakai sebelum seri 5 ini facelift. Dan itu sudah terjadi di bawah 1500 rpm yang membuat Anda cukup menginjak gas sedikit untuk mendapatkan laju yang konstan. Kemudian dia juga ada teknologi efisien dynamic yang membuat mesinnya begitu efisien, dan juga ada beberapa fitur yang mendukung, yaitu misalnya start top engine pada saat kemacetan. Kemudian ketika Anda berjalan normal dan melepas gas, dia melepas hubungan antara gearbox dan roda yang BMW menyebutnya sebagai coasting, sehingga efeknya seperti mobil netral. Kita lepas gas, kecepatan itu bisa tetap tidak berkurang dalam waktu yang lama. Kalaupun berkurang hanya sangat sedikit. Kemudian juga dia dilengkapi dengan cruise control, dan satu kunci utama juga adalah gearbox 8 speed buatan ZF yang membuat mesin hanya berputar 1500 rpm di kecepatan 100 km per jam. Kalau Anda bisa lihat di display, pada saat berjalan 80 km per jam atau 100 km per jam dalam keadaan konstan, bahkan konsumsi bahan bakarnya bisa di atas 30 km per liter. Oke, sekarang kita lihat. Mobil ini kan kita cari soal one car for all. Apakah mobil ini mampu seperti selayaknya sebuah MPV? Karena sebenarnya mobil ini pun juga hadir dalam varian 7-seater. Namun itu hanya pilihan pada varian tertingginya pada 50i. Sekarang kita coba masukin dua koper besar ini, karena mobil ini memiliki akses yang mudah. Pembukaan bagasi full selayaknya sebuah MPV, dan koper besar ini masuk dengan mudah juga. Masih dengan ciri khas X5, yaitu adalah pembukaan sistem bagasi dua bagian bawah dan kemudian bagian atas. Oke, barang-barang kan udah masuk semua. Sekarang saya mau jemput keluarga saya ya. Kita coba apakah mobil ini memang benar bisa sepraktis dan senyaman seperti sebuah MPV. Oke, sekarang kita sudah sama keluarga saya. Ada istri saya, halo, bapak, ibu, dan adik saya. Halo. Nah, kan kita bakal mencari tahu mobil ini apakah cocok juga disebut sebagai sebuah MPV. Karena kita tahu mobil ini adalah X5 diesel, yaitu sebuah SUV dari BMW. Tapi apakah mobil ini bisa memberikan keleluasaan seperti layaknya sebuah MPV? Gimana Pak? Ruang kakinya di belakang luas nggak? Mobil ini cukup baik, cukup enak, cukup nyaman. Gimana ruang kakinya juga sebagai dimana orang tua itu untuk duduk di belakang cukup nyaman sekali. Kakinya lebar, terus tempat duduknya juga nyaman. Sehingga bagi untuk orang yang berumur juga untuk ini enak ini mobil. Suspensinya juga gimana Pak? Sebagai sebuah SUV, apakah ini bisa dibilang nyaman? SUV untuk ukuran SUV yang saat ini Pak, ini cukup nyaman dibanding SUV yang dulu ya. Agak suspensinya itu untuk orang berumur sih agak nggak enak, tapi kalau yang ini cukup nyaman sekali. Sepanjang pengetesan ini saya selalu pakai mode sport. Karakter tenaganya sangat menyenangkan. Berakselerasi atau menyalip mobil lain tuh benar-benar tanpa usaha keras. Dan ternyata, walaupun saya pakai mode sport terus, konsumsi BBM tidak boros juga. Masih tetap di atas 10 km per liter. Wow, padahal saya nyetirnya di dalam kota terus loh. Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Jadi nggak perlu ragu nih kalau mau pakai sport mode-nya. Nah, kalau mau pakai mode comfort, di atas 12 km per liter bisa lebih mudah. Apalagi kalau pakai GoPro. Saya sih dari kemarin belum pernah nyobain ya pakai GoPro, pakainya sport terus. Tapi seharusnya kalau dengan GoPro bisa lebih irit lagi. Tenaganya ini setelah di facelift juga menjadi lebih besar lagi. Tenaganya dari 184 horsepower menjadi 190 horsepower. Kemudian torsinya pun
juga naik dari 380 Nm menjadi 400 Nm. Terus terang, dengan performa dan kehematan seperti di BMW 520d ini, persepsi saya tentang mesin diesel berubah. Ini benar-benar berbeda dengan diesel konvensional. Oke, sekarang saya sudah sampai di Cirebon. Kalau tadi berangkat bensin 3/4 lebih sedikit, dan sampai Cirebon melewati kemacetan 50 km lebih, mobil ini masih memiliki bahan bakar setengah lebih sedikit. Dan jarak tempuh yang masih bisa dilalui oleh mobil ini adalah 600 km lagi. Kayaknya saya masih bisa jalan-jalan di Cirebon dan tidak perlu isi bensin lagi sampai Jakarta. Setelah puas berjalan-jalan di Cirebon, saya pun kembali ke Jakarta. Akan tetapi sesampainya di ibu kota, Pertamina Dex di tangki belum juga habis. Saya pun harus menghabiskannya sebelum syuting penutupan video ini. Bicara soal konsumsi BBM ya, BMW X5 diesel ini mencatatkan 11 km per liter untuk pemakaian dalam kota. Sedangkan untuk pemakaian luar kotanya bisa melebihi dari 15 km per liter. Tapi ingat, ini adalah sebuah BMW X5 yang berpenggerak 4 roda dan berukuran besar. Mungkin mobil ini bisa dijadikan sebagai mobil kendaraan sehari-hari. Sekarang kita coba jemput istri saya yuk. Saya pengen tahu pendapat dia soal mobil ini. Berbicara mobil ini sebagai city car, saya pun meminta istri saya untuk menyetir mobil ini dan mendengar bagaimanakah pendapatnya tentang mobil ini. Jadi gimana menurut kamu BMW X5 ini? Mobilnya enak banget. Posisi duduknya tuh tinggi. Jadi mobil sebesar ini untuk aku kontrolnya lebih gampang. Oh gitu. Setirnya juga enteng. Mesin dieselnya juga responsif. Jadi misalnya jalanan agak padat, untuk nyelip-nyelip kanan kiri tuh enak. Oke. Terus? Mobilnya irit yang penting. Oh iya pasti. Diesel. Cocok ya jadi buat sehari-hari ya, city car gitu. Menurut aku sih cocok banget. Kamu beli dong satu. Kita nabung ya? Ya udah, kita nabung ya. Oke. Kamu jadi mau makan nggak? Yuk, makan yuk. Yuk. Setelah range menjadi 0, saya pun tinggal menunggu kapan mesin ini mati ketika Pertamina Dex di tangki sudah habis, sehingga pada saat closing bertiga dengan Rivi dan Diandra, saya pun bisa menceritakan kepada mereka berapa jauh mobil ini berjalan hanya dengan sekali mengisi bahan bakar. Jadi sebenarnya saya agak nggak nyangka sih sama mobil diesel ini. Ternyata mengendarainya begitu mengasyikan. Emang sih suaranya itu nggak seindah atau kurang seindah mobil bensin. Tapi untuk performa dan pengendaliannya tuh sangat luar biasa. Udah gitu irit bahan bakar juga, padahal saya dari kemarin pakai sport mode terus. Pokoknya bener-bener deh, mobil ini ngubah persepsi saya tentang mobil diesel. Tapi by the way, yang lain pada kemana ya si Fitra sama Rivi? Kok telat sih mereka? Hai Di. Hai sih, gimana mobil One Car for All? Wah benar banget, mobil ini memiliki kepraktisan layaknya sebuah MPV. Selain itu, performa dan kenyamanannya layak sebuah sedan. Tapi konsumsi bahan bakarnya juga irit seperti sebuah city car. Semuanya itu tetap tangguh layaknya sebuah SUV. Jika Anda memang butuh One Car for All, mobil BMW X5 ini layak dipertimbangkan. Yang jadi masalah, istri saya minta dibeliin satu, Di. Ya beliin lah. Uang dari mana ya? Fitra mana ya? Nah itu dia, saya juga lagi nungguin dia nih makanya. Kira-kira nyampe nggak ya dia ke sini? Jangan-jangan kehabisan bensin di tengah jalan lagi. Waduh. Halo semua. Hey. Gimana? Habis berapa kilometer satu tangki bensin? Bukan bensin ini, diesel. Oh diesel. Oh diesel, Di. Jadi gimana? Apanya? Berapa kilometer habis satu tangki? Nggak tahu. bahan bakar? Loh, kok nggak tahu? Kenapa? Belum habis. Hah? Serius? Lihat sini. Udah mau 1.300 tapi belum Dan habis belum juga. habis juga. Iya itulah. Udah Oh my siang, malam, pagi semua. Jadi
berbeda dengan kedua teman saya belum bisa memberikan kesimpulan seri 5 diesel ini berapa range-nya hanya dengan satu tangki bahan bakar. Jadi mereka berdua sudah selesai. Iya. Saya masih harus lanjut lagi. Nanti temenin ya, kali-kali mogok gitu kan, jadi bisa nolongin. Tugas kita udah selesai. Kita udah selesai nih. Sorry banget ya. Sorry banget nih, Fit. Kita harus lanjut. Selamat bekerja lagi ya. Selamat bekerja lagi ya. Oke. Oke. Bye. Ya udah, saya harus sendiri kalau gitu. Dan dengan semangat profesionalisme yang tinggi, kami pun pergi meninggalkan Fitra. Setelah diterlantarkan oleh Rivi dan Diandra, saya pun kembali melanjutkan perjalanan untuk menanti kapan mesin mobil ini mati. Akhirnya lewat tengah malam, momen yang ditunggu itu pun tiba. Setelah mesin menenggak tetes terakhir bahan bakar dan akhirnya mati, saya pun mengisi kembali dengan cadangan 8,5 liter Pertamina Dex yang sudah saya bawa di bagasi dan coba menyalakan mesin kembali. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Apakah bisa langsung? Saya juga sambil memvideokan. Kita lihat. Kita kontak dulu. Gak mau nyala, masih belum nyala dia. Astaga, mesin tidak mau hidup juga. Dan sambil menunggu pertolongan, saya pun memanfaatkan waktu untuk membuat konklusi dari pengetesan ini. Sungguh range yang luar biasa. Satu kali isi bahan bakar, satu tangki penuh bisa sampai 1.300 km lebih. Tapi mesinnya tidak mau di start lagi. Kita belum tahu kenapa. Sekarang lagi menunggu mekanik BMW. Jadi mobil ini memang range-nya bisa sangat jauh, tapi Anda jangan sampai kehabisan bahan bakar di mobil ini, karena berbeda dengan bensin yang bisa langsung menyala. Kalau diesel ini tidak bisa langsung menyala, ada udara yang harus dikeluarkan. Ternyata kami salah. Pada saat menunggu bantuan datang, saya pun iseng meminta tolong teman untuk membeli 8,5 liter Pertamina Dex lagi. Dan setelah diisikan ke mobil, ternyata mesin bisa langsung menyala tanpa masalah. Akhirnya mesin menyala lagi. Pada saat pertama kali kami isi 8,5 liter Pertamina Dex, dia belum mau menyala. Kami tambah 8,5 liter lagi, 17 liter, baru dia mau menyala secara langsung. Dan artinya ini mesin diesel yang canggih, karena tidak perlu dipompa buang angin, dia bisa langsung menyala asal memiliki bahan bakar yang cukup. Jadi kalau Anda mau menghabiskan bahan bakar di 520D sampai mogok, minimal Anda memiliki bahan bakar yang cukup untuk menyalakannya kembali. Balik ke data, dengan sekali isi tangki di BMW 520D ini, mobil ini bisa menempuh 1.328,7 km dengan konsumsi bahan bakar rata-rata menurut MID adalah 17,5 km per liter, yang kalau itu dibagi, artinya mobil ini memiliki secara total 75,9 liter bahan bakar. Jadi 70 liter itu adalah kapasitas tangki bensinnya, sedangkan ada reserve-nya lagi itu sekitar 6 liter. Yang menarik juga, pada saat range itu sudah 0 km, ternyata mobil ini masih bisa melaju 120-an kilometer lagi, yaitu dari reserve itu yang sekitar 6-7 liter. Artinya Anda hampir mustahil kehabisan bahan bakar di mobil ini, kecuali Anda memang sengaja seperti kami menghabiskan bahan bakarnya. Luar biasa. Dan kehematan itu juga diperoleh dengan kecepatan rata-rata hanya 36 km per jam, yang artinya itu ada kombinasi antara macet dan lancar gitu ya. Luar biasa untuk sedan sebesar ini. Dan walaupun sangat melelahkan, akhirnya challenge yang saya berikan ke mobil ini selesai juga. Sekarang saya sudah sangat lelah, sudah jam 1 malam dan saya mau beristirahat. Kami ucapkan terima kasih banyak Anda menyaksikan video ini. Klik like bila Anda menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman Anda. Dan kami tunggu komen Anda di bawah. Sampai jumpa di video review kami selanjutnya.